Nah, kita sekarang akan mencoba melihat lagi ya tentang pembelajaran ini. Kita akan belajar mengenai jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Oke, akun nominal apa itu nanti kita akan bahas. Akibat penutupan ini, saldo-saldo akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi selanjutnya. Nah, akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Yang termasuk akun nominal adalah akun nomor 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan akun pembantu modal adalah prive dan ikhtisar laba rugi. Nah, penjelasan saja akun nominal itu 4, 5, 6, 7. Kita ngomongin 4, 5, 6, 7 padahal dalam perusahaan jasa hanya ada akun nomor 4 dan 5. 6 dan 7 nggak ada. Nah, ini keseluruhan aja ya. Kalau nanti kita ke perusahaan dagang ada akun nomor 6 dan 7. Akun nomor 4 dan 5 yang kita pakai di sini ya. Akun 4 dan 5. 4 itu pendapatan, 5 itu biaya atau beban. Dan akun prive serta ikhtisar laba rugi. Jadi ada 4. Akun nomor 4 sendiri pendapatan, akun nomor 5 beban, lalu ada prive dan ada ikhtisar laba rugi. Ada 4 ini yang ditutup. Nah, tujuannya apa? Yang pertama nih, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara. Nah, perkiraan sementara itu akun nomor 4 dan 5 itu ya, akun nominal, prive, ikhtisar laba rugi. Tuh. Nah, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Lalu yang kedua, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Jadi seharusnya nanti setelah jurnal penutup ini akan dilakukan penutupan buku, tapi kita enggak ya, kita nanti enggak. Yang selanjutnya mempermudah pelaksanaan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Ya, ini untuk nutup terus jadi baru lagi gitu. Menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real. Ya, dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku dalam jurnal penutup dan akun yang sesungguhnya terdiri dari harta, kewajiban, dan ekuitas. Jadi goalnya ini hanya akan ada akun harta, kewajiban, dan ekuitas. Yaitu akun nomor 1, akun nomor 2, dan akun nomor 3. Goalnya itu akun nomor 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu hilang. Prive hilang, ikhtisar laba rugi hilang, dinolkan. Gitu ya. Ini untuk jurnal penutup. Nanti jadinya akan seperti ini jurnal penutupnya. Ingat ada 4 tadi akun pendapatan ini. Ya, kedua akun biaya. Lalu ada akun ikhtisar laba rugi ketiga dan akun prive. Pendapatan harusnya di kredit. Nah, di sini kita tutup di debit, dibalik posisinya cara nutupnya. Alasannya Pak supaya jadi nol. Intinya cuma itu aja. Ya. Gitu. Lalu biaya. Biaya awalnya debit, di sini letakkan di kredit. Tujuannya juga sama supaya jadi nol. Gitu. Lalu ada ikhtisar laba rugi di sini. Ikhtisar laba rugi sejumlah 3.905.000. Ini dari mana? Simpelnya ini bisa dilihat dari kertas kerja di bagian bawah selisih atau di laporan laba rugi. Ya, ini laba sebelum pajak 3.905 ini. Tapi kita harus memastikan bahwa hitungan kita benar. Caranya bagaimana? Caranya adalah ini. Menselisihkan antara ikhtisar laba rugi yang ada di sini di kredit dan laba rugi yang ada di sini di debit. Selisihkan. Ingat ini besar kredit. Besar kredit 5.700.000. Lalu ada debit 1.795.000. Ketika diselisihkan maka hasilnya 3.905.000. Hasilnya di mana? Hasilnya di sisi mana? Debit apa kredit? Karena ini besar kredit, maka nanti hasil selisihnya juga ada di kredit. Oleh sebab itu, penutupan fungsinya adalah membalik yang awalnya debit jadi kredit, yang awalnya kredit jadi debit. Karena ini kredit selisihnya, maka di sini letakkan di bagian debit. Ya, jadi di sini ikhtisar laba rugi di debit, ditutup dengan modal di kredit. Begitu. Jadi ini nominal ini adalah nominalnya si ikhtisar laba rugi. Modal tidak punya nominal di sini, gitu ya. Oke. Tadi ada kelupaan, pendapatan itu ditutup pakai ikhtisar laba rugi ya. Biaya itu ditutup menggunakan ikhtisar laba rugi juga.
Dan ikhtisar laba rugi itu sendiri ditutup menggunakan modal. Gitu ya. Lalu kita lihat prive. Prive di awal di kertas kerja kita melihat prive itu ada di bagian debit. Di sini kita letakkan di kredit. Mengapa demikian? Ingat, dibalik posisinya supaya jadi 0. Dan ditutup dengan akun modal. Jadi modal di sini tidak punya nominal. Yang punya nominal prive, yaitu 750.000 ini. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya 12 juta ya 150.000. Begitu. Nah, nanti kita akan melihat caranya, cara mengisinya. Nah, ini adalah form untuk jurnal penutup. Ya, formnya seperti ini biasa, namanya jurnal ya. Ada keterangan, ada debit, ada kredit. Nah, kita akan melihat datanya itu dari mana? Jelas, lagi-lagi datanya kita lihat dari kertas kerja. Ya, di sini ada kertas kerja di sini. Nah, lagi-lagi dari neraca setelah disesuaikan datanya di sini. Ya, kita fokusnya selalu di data ini. Ya. Oke, akun apa saja? Akun nomor 4, akun nomor 5, berarti ini 4, 5 gitu ya. Di sini juga ada ini. Akun 5 saat ini ya. Tuh, lalu ada prive. Ya, ada prive. Nah, itu. Kita coba sekarang masukkan akun yang nomor 4 dulu, ya. Ada pendapatan dan pendapatan sewa. Ya. Ada pendapatan dan pendapatan sewa. Berarti ada ini, dua ini. Ya, pendapatan dan pendapatan sewa. Kita masukkan di sini. Pendapatan itu di kredit posisinya ini ya. Di sini di kredit. Nah, berarti dalam penutupan atau jurnal penutup kita letakkan di debit. Begini. Pendapatan sewa juga. Nah, nominalnya juga kita letakkan di debit. Ya, jadi posisinya dibalik. Itu. Ya. Pendapatan 5.600.000 untuk pendapatan sewa 100.000. Dan nutupnya pakai ikhtisar laba rugi seperti ini. Jadi ikhtisar laba rugi ini menutup. Dan ini jumlahnya dijumlahkan ya dari ini. Ya, dijumlahkan. Ini jadinya 5.700.000. Nah, itu pendapatan selesai akun nomor 4. Sekarang akun nomor 5. Akun nomor 5, oh sebentar, dan bawah ada 4, oh tidak ada ya, aman. Di sini tidak ada 4. Tidak ada 4 titik sekian tidak ada. Sekarang kita nomor 5. Ada biaya nih. Ya, hati-hati di bawah juga ada ini. Jadi ada biaya ini, ada biaya gaji, telepon, iklan, asuransi, biaya lain-lain. Kita bisa masukkan di sini. Ya. Ada biaya gaji. Terus ada biaya telepon, ada biaya iklan, ada biaya asuransi, ada biaya lain-lain, gitu ya. Oh, awalnya di debit, maka di sini kita letakkan di kredit. Nah, di sini harusnya, ya. Harusnya di sini diletakkan di kredit. Tuh. Ini ada kesalahan. Gini, ya. Letakkan di kredit. Debitnya apa? Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Seperti ini ya. Nah, lalu hati-hati, masih ada biaya-biaya yang lain loh. Di bawah masih ada. Seperti halnya ini. Perlengkapan, penyusunan peralatan dengan kendaraan. Masih ada di situ. Kita harus masukkan juga, jangan sampai tertinggal seperti ini. Ya. Harus dimasukkan supaya tidak tertinggal. Kita sekarang lihat nominalnya. Yang awalnya debit kita letakkan di sini di kredit. Ya.
Nih 700, 225 ya. 150, 220, 150. Kita masukkan. Lalu juga yang bagian bawah tadi jangan lupa kita masukkan juga ini ya. Dan perlengkapan, penyusunan peralatan, penyusunan kendaraan kita masukkan di sini. Nah, ini kita jumlahkan dan kita letakkan di sini ya nanti. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, ya. Ada iktisar, ada 2 iktisar di sini. Sekarang kita akan mencoba menutup iktisarnya ini, kedua-duanya ini. Caranya bagaimana? Selisihkan antara 5.700.000 dengan 1.795.000. Kita selisihkan ya, sama dengan ini dikurangi ini. Nih 3.905.000. 3.905.000. Nah, selisihnya di mana letaknya? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, selisihnya ini letaknya di kredit. Mengapa? Karena besar kredit. Jadi, kita balik posisinya. Lalu di sini diletakkan di debit. Ya. Supaya menjadi 0, supaya ditutup. Nutupnya pakai apa? Nutupnya pakai modal. Tuh, nominalnya sama. Ini. Ceritanya begitu. Ya, selesai untuk itu. Lalu kita sekarang ke yang terakhir. Kita menutup privé. Privé di sini di mana? Oh ini. Debit apa kredit? Debit. Maka di sini letakkan di kredit ya. Nanti ada privé di kredit senilai 750.000. Nah, ditutup pakai modal. Senilainya privé 750.000. Seperti ini, selesai. Ini untuk jurnal penutup ya. Jadi ada 4 hal yang harus ditutup. 1 pendapatan, 2 biaya, ketiga iktisar laba rugi, keempat privé. Ya, selalu itu yang ditutup. Posisinya dibalik. Pendapatan awalnya kredit, di sini letakkan debit. Beban atau biaya awalnya debit, di sini diletakkan di kredit. Lalu iktisar dilihat dari selisihnya. Kalau selisihnya ini besar di kredit, maka di sini letakkan di debit. Pak, kalau ini selisihnya nanti di debit, besaran yang ini misalnya gitu ya, maka iktisar laba ruginya letakkan di bagian kredit. Ya. Lalu privé awalnya di debit, di sini letakkan di kredit seperti ini dan ditutup dengan modal. Gitu. Lalu dijumlahkan, jumlahnya harus balance atau seimbang. Begitu mengenai jurnal penutup. Terima kasih.